Investor Relations merupakan jabatan dengan peranan yang strategis dan krusial dalam sebuah perusahaan, termasuk bagi perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, Investor Relations menjadi penghubung utama antara manajemen dan pemegang saham, calon investor, serta analis pasar modal, khususnya dalam menyampaikan informasi keuangan dan strategi bisnis, sekaligus memberikan masukan penting dari sentimen pasar kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan peran krusial Investor Relations sebagai perusahaan publik, sudah hadir bersama saya di studio IDXNL Bapak Suresh Vembu. Beliau adalah Direktur dan Sekretaris Perusahaan dari PT AKR Corporindo Tbk. Kemudian juga sudah hadir Pak Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relations PT AKR Corporindo Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo, selamat pagi Pak Vembu, Pak Yoga. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kehadirannya di studio IDXNL pagi hari ini membahas terkait dengan Investor Relations. Mungkin ini Pak Yoga ya. Bisa menjelaskan terlebih dahulu nih kepada pemirsa sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Investor Relations, kemudian seperti apa sih perannya begitu dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah tercatat begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari nama Investor Relations, 50% dari kedua kata itu adalah relations. Jadi sebenarnya Investor Relations itu merupakan penghubung antara board of management dan juga investor secara spesifik. Namun di sini mungkin di Indonesia mungkin melihat hanya one way ya, yaitu per company memberikan sebuah announcement ke market. Tetapi investor relation yang ideal itu merupakan two-way bridge. Jadi tidak hanya mengumumkan sesuatu, update ke market, tetapi juga mencari feedback dari market, kemudian kita memberi umpan balik ke manajemen supaya bisa masuk ke keputusan strategis. Gitu. Itu ya posisi krusial yang menjadi jembatan ya untuk semua pihak ya, untuk bisa yang mendukung kinerja perseroan. Nah, seiring dengan tuntutan dan juga kita tahu emiten yang juga semakin banyak, lantas seberapa jauh juga peran investor relation dibutuhkan dan semakin penting, Pak Suresh mungkin bisa menjelaskan. Betul sekali Pak. Sekarang ada jumlah emiten sudah makin banyak. Itu juga menjadi satu penting untuk perusahaan-perusahaan yang sudah catat di bursa untuk perannya untuk investor relation itu sangat itu, dan informasi sekarang sangat cepat. Seperti tadi Pak Yoga bilang, ini adalah two-way komunikasi. Tapi untuk investor, baik institusi dan juga untuk retail, itu ingin benar-benar dapat informasi yang otentik dan dari perusahaan terkait bukan cuma angka doang. Angkanya sudah ada di laporan keuangan, sudah ada disclosure dari perusahaan. Tapi apa yang dibaliknya di angka-angka ini? Ceritanya apa? Perusahaannya operasi di bisnisnya apa? Apa juga yang risiko apa yang hadapi perusahaan itu juga menjadi penting untuk investor. Itu adalah sophisticated seperti institutional investor atau retail, harus dia tahu mengenai perusahaannya gimana, valuasi perusahaannya gimana. Itu sangat layak untuk investasi. Ini menjadi satu penting untuk investor relation, gimana dia bisa cuma gak sampaikan angka tapi juga kasih tahu terkait penjalanannya gimana, strategi perusahaannya gimana. So itu layak investasi gak? Dan juga tetap kalau udah invest, gimana bisa tahan investornya dan kasih informasi yang tepat untuk dia. So itu menjadi satu penting. Dan dengan banyak perusahaan sekarang di bursa dan juga di dunia, kita harus juga fokus untuk kasih tahu investor apa yang penting. Itu dia. Juga, berarti akan sangat paham terkait dengan kondisi perseroan dari A sampai Z begitu ya, sehingga nanti informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan secara sederhana, tidak hanya data-data saja, angka-angka saja yang disampaikan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kontribusi dari investor relations sendiri di dalam suatu perusahaan, bagaimana ini bisa meningkatkan reputasi, kemudian meningkatkan lagi trust begitu ya tentunya bagi investor terutama, ini seperti apa Pak Yoga? Jadi seperti yang Pak Suresh bilang, kredibilitas itu sangat penting sekali untuk investor relations, terutama untuk approaching investor-investor retail, institusi maupun domestik dan juga internasional. Nah, jadi selain kita memiliki data yang akurat dan transparan, kita juga harus bisa menggabungkan itu dengan story, gitu. Dan story ini juga harus appealing untuk investor-investor dan juga mau nggak mau investor relation juga harus aktif untuk menjemput bola. Begitu. Tidak hanya stay
stay di kantor dan menunggu inquiries dari investor, terus kemudian kita baru jalan, nggak seperti itu. Jadi kita juga harus menjemput investor. Gitu. Ya, mungkin kita ikutan conference dan aktif untuk mengikuti aktivitas di broker. Nah, itu yang menjadi salah satu art di investor relation gitu. Dan juga untuk AKR, ya puji Tuhan kita sudah mendapatkan posisi top 3 in Asia, in industrial sector untuk best IR programs in Asia ex Japan dari salah satu survei internasional. Jadi memang saya juga belajar banyak dari Pak Suresh juga, karena saya di AKR baru join 3 tahun yang lalu dan saya mendapatkan banyak sekali insight dari Pak Suresh yang sudah bekerja menjadi IR selama 20 tahun. Jadi kita bisa mendapatkan best practice untuk berburu pada sosok yang tepat begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti peran dari sekretari khususnya dari perusahaan AKR Corporindo ya di segmen berikutnya Pak Suresh. Kita akan jeda sebentar ya Pak Yoga dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suresh Vembu, Direktur dan juga Sekretaris Perusahaan dari PT AKR Corporindo Tbk. Kemudian juga dengan Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relations dari AKR Corporindo. Nah, ini menarik. Peran dari Corporate Secretary berarti Pak Vembu mungkin bisa menjelaskan untuk bisa tadi menjaga reputasi perusahaan dengan tadi memberikan informasi-informasi yang sangat jelas, akurat dan transparan serta kredibel nih kepada investor kah atau bahkan kepada masyarakat juga begitu nih Pak. Silakan. Ya Pak, bagi perusahaan publik seperti AKR Corporindo Tbk, reputasi itu penting Pak. Ya, itu sangat penting karena itu menjadi dasar percayaan dari investor dan juga regulator. Sebagai corporate secretary, kerja itu bukan cuma adalah jembatan antara board of director AKR atau board of commission AKR dengan regulator seperti OJK atau Bursa Efek atau pemerintahan. Itu juga adalah kita harus sediakan untuk seluruh kepentingan di Indonesia. Tugas kami memastikan perusahaan governance-nya jalan dengan baik dan juga informasi yang kita sebarkan itu perlu sangat akurat dan juga rata ke semua orangnya, nggak boleh korbankan interestnya minority shareholder. Untuk ini corporate secretary menjadi eyes and ears of the management. Itu menjadi satu jembatan antara manajemen dengan regulator, yang mana itu ada two-way communication, yang mana itu informasinya kita bisa sampaikan ke direksi dan juga bantu untuk jalanin perusahaan dengan ESG, dengan praktek-praktek GCG yang penting. Yang tidak kalah penting adalah juga gimana untuk pemegang saham, dia juga berhak untuk dapat informasi tepat waktu dan akhirnya kita juga bangun trust untuk perusahaan. Sebagai perusahaan AKR sudah ada di Indonesia sudah 65 tahun dan sudah listing di bursa sejak tahun 1994. Ini udah hampir 31 tahun di Indonesia itu ya. So penting untuk AKR juga gimana kita bisa maintain our trust and build the trust. So investor selain domestik juga foreign bisa percaya untuk invest di AKR ke depan juga Pak itu. Oke, berarti memang linknya banyak ya, tidak hanya kepada tadi investor tapi board management, komisaris begitu ya. Nah, sebagai pelaksana yang di lapangan ini Head of Investor Relation dari AKR Corporindo nih Pak Yoga, lantas tantangan apa saja sih yang harus dihadapi? Mengingatkan kita juga memberikan informasi yang kontinu juga begitu kepada manajemen, kemudian kepada investor ataupun calon investor begitu, seperti apa? Ya, jadi setiap perusahaan pasti memiliki tantangannya masing-masing ya, tergantung dengan market cap-nya, kompleksitas bisnis modelnya dan lainnya. Namun kalau menurut saya salah satu yang mungkin dirasakan oleh investor relation lainnya itu adalah dalam segi disclosure. Karena kan memang kebutuhan akan informasi dari investor itu kan tidak terbatas ya. Jadi tetapi di lain sisi kita sebagai investor relation juga harus menjaga company juga agar dari segi competitiveness-nya tidak berkurang karena disclosure tersebut. Maka dari itu di sini artnya investor relation dalam menyampaikan sebuah informasi. Di lain sisi kita bisa memenuhi kebutuhannya investor, tetapi di lain sisi tidak membocorkan rahasia perusahaan. Itu dia. Nah, misalnya nih kayak mining companies gitu ya, yang dulu saya sempat cover pas saya jadi sell side. Kalau misalnya dia agak ragu untuk menampilkan mining production-nya, mungkin bisa ditali sama national mining production gitu. Terus kalau misalnya let's say retail company, ya mungkin kalau misalnya ada investor yang mau tahu di certain region, ya mungkin
kita bisa wakilkan itu dengan triple SG, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya di sini industry knowledge dalam investor relations sangat dibutuhkan. Betul. Gitu. Jadi tidak hanya angka saja, tidak hanya spesifik tertentu, tetapi broad knowledge-nya itu harus juga jalan dan harus bisa di-verify sama investor supaya ini dilihat, oh ini ternyata company-nya tidak main-main, ini tidak asal sebut informasi begitu. Oke, datanya tidak hanya mikro tapi makro pun juga harus kita kuasai begitu ya. Betul. Untuk dari informasi luar pun kita serap ya. Yes, betul. Wow, ini luar biasa. Nah, lantas dari sisi manajemen Pak Suresh seperti apa sih dukungan-dukungan yang diberikan nih? Betul, ini investor relations menjadi spokesperson untuk perusahaan. Untuk ini ya, dari sisi manajemen AKR Corporindo, kami sangat dukung investor relations department dengan memastikan informasi yang keterbukaan itu semua dapat yang adil dan konsisten. Dan juga investor relation di AKR dapat akses langsung ke CEO, yang mana CEO juga bantu untuk explain ke analis, ke pasar, lewat analyst meeting, dan juga conference call, dan juga ke partisipasi di beberapa forum termasuk public expose, termasuk ke conference-nya, investor conference di mana-mana. Ini juga bantu untuk investor untuk dapat akses langsung ke manajemen. So basically investor relation facilitate the process ya, yang mana itu bisa kasih itu. Dan juga investor untuk dapat satu gambaran mengenai perusahaan. Investor relation harus bikin model, financial model untuk analisa perusahaan bukan hari ini, ke depan 3 tahun, 5 tahun ya Yoga. So untuk ini ya, dia juga dapat banyak dukungan dari department internal, yang mana dia bisa dapat strateginya, apa yang bisa menjadi financial projection ke depan. So dia dapat semua dukungan dari manajemen untuk dia bisa sampaikan ke pasar dengan adil dan juga transparan, dengan juga complete ya. So basically ini adalah satu dukungan dari manajemennya AKR ke investor relation, itu juga bantu untuk efektif investor relation strategy. Itu dia, dirjen dari semua data yang ada di perusahaan ya, diharmonisasi, kemudian diatur bagaimana itu menjadi satu informasi yang benar-benar profesional lah, dalam artian akurat, datanya transparan dan juga akuntabel. Nah, kalau kita bicara mengenai ya banyak, tidak hanya mungkin berita positif, kadang-kadang kan juga mampir juga nih berita-berita miring ya Pak Suresh dan juga Pak Yoga, negatif begitu untuk perusahaan. Nah, ini bagaimana antisipasinya begitu Pak Yoga? Jadi memang pasti selalu ada berita negatif setiap tahunnya, tetapi yang sangat diutamakan di sini adalah koordinasi antar divisi gitu. Jadi memang kalau secara struktural dan juga secara strategis, investor relation dan corporate secretary itu harus bekerja sama gitu. Jadi kita mencoba untuk mengakses situasinya kira-kira seperti apa, impact-nya seperti apa, dan juga kita bertugas untuk membriefing BOD bagaimana seharusnya kita merespon berita tersebut gitu. Dan baru kita bisa memberikan official statement ke investor dan juga stakeholder lainnya. Itu dia. Berarti memang tetap ada pertimbangan dari manajemen begitu ya, untuk bagaimana satu rilis yang akan disampaikan ya kepada masyarakat luas lah tentunya. Nah, lantas kalau kita bicara dari corporate secretary sendiri, responsnya akan seperti apa? Kemudian nanti juga batasan-batasannya seperti apa? Tahan dulu jawabannya Pak Suresh, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, masih berbincang bersama dengan Bapak Suresh Vembu, Direktur dan juga Sekretaris Perusahaan dari PT AKR Corporindo Tbk, dan juga Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relations dari PT AKR Corporindo Tbk. Nah, bicara mengenai peran Korsek dalam memastikan respon tadi, kalau memang sudah disampaikan oleh Pak Yoga bahwa kita memang perlu strategi khusus nih untuk bagaimana memitigasi, mengantisipasi adanya berita-berita yang mungkin tidak sesuai dengan core perusahaan ataupun arah visi dan misi perusahaan. Ini seperti apa Pak Vembu? Ya, di AKR Corporindo kami punya protokol Pak, yang mana komunikasi yang seperti tadi Bapak bilang ya sesuai, atau mungkin ada krisis atau mungkin informasi yang jelas. Kalau kita dapat informasi seperti isu sudah muncul, selalu kita lakukan beberapa langkah seperti yang analisa dulu apa itu informasi yang sudah itu, apa dampaknya ke perusahaan, dan kita juga panggil departemen-departemen terkait untuk dapat informasi aktual
apa yang itu. So basically kita bisa siapkan responsnya dari perusahaan yang resmi. Dan juga kita pastikan semua terbukaan informasi itu sesuai dengan arahan dari aturan dari bursa. Masalahnya kalau itu informasi ada pengaruh ke harga saham atau mungkin perusahaan itu juga harus kita sampaikan ke bursa dengan penjelasan yang benar dengan aturan-aturan yang ada di bursa. Dengan cara ini kita mungkin perusahaan hanya bicara dengan satu suara, Pak. Ya, dan juga itu penting untuk jaga percayaan investor dan corporate secretary menjadi satu one point yang mana kita bisa kasih informasi yang resmi ke semua media, itu digital atau mungkin print atau ke investor lewat yang informasi yang kita sediakan dari official channel, lewat public communication atau website atau mana, Pak. Itu jadi satu penting untuk corporate secretary untuk handle isu terkait itu, Pak. Iya, apalagi media sekarang sudah beragam bentuknya begitu, yang online, offline dan lain-lain. Nah, bicara mengenai untuk menjaga hubungan baik dengan investor lah. Kalau kita bicara ya karena ini perusahaan terbuka begitu ya. Pak Yoga mungkin bisa menjelaskan. Investasi kan tidak untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang ini, Pak. Ya, jadi kalau menurut saya konsistensi komunikasi ke market itu sangat penting ya. Karena kan memang investor baik itu retail maupun institusional membutuhkan visibilitas yang jelas ya mengenai arah kinerja perusahaan ke depannya. Jadi peran IR itu bisa dibilang menjadi mitra yang responsif ketika ada request dari investor dan juga kita harus membangun secara reguler ya komunikasi baik itu ke investor institusional maupun ke retail. Misalnya seperti kita mengikuti conference, melakukan non-dealing roadshow dan juga mengikuti acara di broker untuk retail investors gitu. Jadi konsistensi komunikasi dan juga transparansi itu menjadi kunci dan fundamental kita untuk menjaga hubungan kita dengan investor. Itu dia, dan sekarang sudah era digital, semua juga berkaitannya dengan teknologi, kemudian media sosial berkembangnya lebih cepat bahkan daripada kanal-kanal pemberitaan sendiri. Nah ini bagaimana strateginya, Pak Yoga? Iya, jadi memang sekarang ini investor lebih sadar ya mengenai digitalisasi dan juga akses ke perusahaan semakin besar ya. Jadi memang kita harus juga memonitor kira-kira apa saja yang terjadi di media sosial dan bagaimana kita membuat sebuah respons bersama dengan corporate secretary, karena kita sebagai perusahaan kita harus memiliki satu suara gitu. Jadi strategi tersebut bisa saling bersinergi dan juga suara menjadi satu, dan juga kita melihat apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya supaya itu menjadi satu benang merah yang sama yang konsisten. Konsistensi. Itu dan dia. juga memang mau nggak mau IR juga harus proaktif karena kan seperti yang kita sempat bilang tadi, emiten di Indonesia ada 900 jadi kita harus juga aktif melalui channel-channel kita, baik itu media sosial maupun website kita, agar kita tetap relevan di market. Gitu. Nah, berarti bisa memberikan tips dong dengan pengalaman yang sudah disampaikan, dan saya melihat juga cukup nih Pak Yoga, untuk perusahaan-perusahaan yang juga lagi membangun IR, investor relations itu seperti apa sih batasan-batasannya, satu pondasi kuat yang perlu dibangun itu seperti apa? Ya, jadi menurut saya yang pertama harus ada itu adalah komitmen dari manajemen. Tanpa adanya komitmen dari manajemen mengenai keterbukaan perusahaan, investor baik corporate secretary maupun investor relation mungkin fungsinya tidak akan berjalan sempurna. Jadi support dari manajemen itu sangatlah penting gitu. Terus kemudian yang kedua, setelah mendapatkan support dari manajemen, kita harus membuat fondasi narasi yang kuat. Jadi fondasinya harus relevan dan juga sesuai dengan appetite dari investor itu sendiri. Dan juga kita harus menjaga juga bahwa kan investor kan invest ke kita. Dan investor juga harus merasa nyaman. Maka dari itu seperti Pak Sures bilang tadi, GCG, governance, ESG itu harus kita kerjakan juga. Dan memang ini sekarang ini sudah mulai dilihat ya dari beberapa emiten dan juga requirements dari beberapa investor juga. Jadi memang kita harus memiliki fondasi dari narasi yang kuat juga. Selain itu, dari narasi tersebut kita harus make sure narasi ini tidak membahayakan company. Gitu. Karena kan kita kan bisa bilang apapun ke market, tetapi kan kita kan harus tahu juga impact-nya ke company seperti apa. Jadi dalam pembangunan narasi itu juga menjadi hal yang penting. Yang ketiga adalah membangun kredibilitas dari awal. Jadi ya memang seperti yang saya bilang tadi, konsistensi dalam disclosure sangat penting sekali. Jadi
kita tidak hanya di Akar Korporindo, kita tidak hanya melebihi standar saja, tetapi kita juga ada extra effort untuk menjemput investor gitu. Dengan kita memiliki respons yang cepat dan juga proaktif bertemu dengan investor, ini juga memberikan rasa nyaman ke investor. Jadi at least saya tahu nih siapa yang mesti dicari kalau misalnya company kenapa-napa nih gitu kan. Dan juga kalau misalnya dia mau nanya update-nya, tahu siapa yang dikontak gitu. Jadi sinergi tersebut ini sangat penting sekali. Dan juga mungkin buat company-company yang baru saja listed, ya mungkin bisa ke forum-forum seperti minggu depan kita akan launching, ada launching asosiasi investor relation. Mungkin kita bisa saling bertukar pikiran di sana dan juga bagaimana kita bisa menghidupkan pasar modal dari segi fundamental. Wow, itu dia. Yang paling utama tadi yang saya garis bawahi, dukungan dari manajemen nih. Nah, mungkin Pak Suresh bisa menjelaskan lebih jauh nih. Seberapa penting? Berarti memang ini menjadi suatu visi misi dari perusahaan, dalam artian board of management, komisaris, bahwa memang kita harus membawa perusahaan yang benar-benar berkualitas, GCG-nya, ESG dan lain-lain, begitu Pak Suresh? Ya, sejak AKR menjadi perusahaan publik di tahun 1994, reputasi perusahaan itu sangat penting, dan board of komisaris, independent audit committee, dan board of director selalu bekerja untuk dapat percayaan dari investor, dan juga dari regulator, dan juga banker, dan juga karyawan AKR Korporindo. Misalnya karyawan AKR Korporindo juga menjadi satu stakeholder yang penting, di mana itu untuk ini karena kita selalu bikin strategi atau komunikasi semuanya dengan tata kelola yang benar-benar. Selain itu, sebagai corporate secretary, kita tugasnya juga adalah bukan cuma kasih informasi atau disclosure, tapi juga lihat gimana praktek corporate governance di AKR itu sesuai dengan standar internasional nggak. Untuk ini AKR Korporindo sebagai perusahaan sudah ikuti berapa rating dari perusahaan-perusahaan internasional. Sebagai contoh, AKR Korporindo sekarang udah masuk dalam ASEAN investable companies yang dengan investment grade, Pak. ASEAN investment grade company itu sudah masuk, dan juga di IICD di Indonesia kita masuk di top 50 GCG company. Yang ketiga juga kita juga masuk di beberapa rating terkait ESG. Sekarang kita semua tahu ESG menjadi satu penting untuk investor global untuk invest di Indonesia. Untuk ini AKR sudah dapat ratingnya dari S&P, udah MSCI, dan juga Sustainalytics, dan juga Sri Kahati. Dan AKR masuk di indeks-indeks semua ini. So basically perang untuk itu adalah gimana kita bisa maintain tata kelola yang paling baik. Itu juga bantu Pak Yoga waktu Yoga dan timnya pergi untuk bicara terkait tata kelola AKR. Itu dia juga dapat rating-ratingnya dari perusahaan-perusahaan itu. Bagi kami reputasi bukan soal citra, tapi itu juga adalah konsistensi dan juga menjalankan governance yang baik. Untuk ini corporate secretary selalu duduk, dan manajemen AKR selalu duduk dukung IR dan juga tim-timnya untuk sampaikan informasi yang tepat ke pasar itu. Itu berarti memang manajemen yang profesional berkualitas itu sudah menjadi nafas bagi semua karyawan berarti yang ada di AKR Korporindo, dari top manajemen sampai yang level paling bawah, begitu ya Pak Suresh. Baik, ini dia. Terima kasih banyak, tapi sebelumnya atas informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa ini terkait dengan IR, Investor Relation, berarti memang ini menjadi satu bagian yang sangat penting dari perseroan untuk bisa membangun image yang positif tentunya, yang untuk bisa menyampaikan kinerja-kinerja terbaik mereka kepada investor maupun juga kepada masyarakat luas lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Suresh dan Pak Yoga. Terima kasih. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat terjadinya penurunan pada harga sejumlah komoditas energi dan pertanian di bulan Oktober 2025 secara tahunan, dan penurunan tersebut berimbas pada pelemahan kinerja ekspor Indonesia di bulan Oktober tahun ini sebesar 2,31% secara tahunan, dan membalikan kinerja pertumbuhan ekspor 11,41% secara tahunan di bulan September 2025. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan pada sejumlah komoditas energi dan komoditas pertanian secara tahunan di sepanjang Oktober 2025 dibanding Oktober 2024. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menjelaskan pelemahan tersebut terjadi terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah. Di sisi lain, harga komoditas energi mengalami penurunan secara bulanan dan tahunan disebabkan penurunan harga minyak mentah. Harga komoditas
Pertanian juga mengalami penurunan baik secara bulanan dan secara tahunan. Kemudian khusus untuk harga komoditas batu bara mengalami peningkatan secara month-to-month sebesar 1,11%, namun mengalami penurunan secara year on year sebesar 26,69%. Sejalan dengan pelemahan tersebut, BPS mencatat nilai ekspor pada Oktober 2025 mencapai 24,24 miliar dolar Amerika atau terkontraksi 2,31% dibanding Oktober tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi setelah kinerja ekspor Indonesia mengalami peningkatan 11,41% secara tahunan di September 2025. Puji menambahkan pelemahan ekspor Indonesia secara tahunan di Oktober lalu juga dipicu oleh pelemahan permintaan ekspor dari negara mitra, terutama dalam permintaan ekspor migas. Meski demikian, secara kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2025, ekspor Indonesia tumbuh 6,96% secara tahunan menjadi 234,04 miliar dolar Amerika. Di mana pendorong utamanya berasal dari ekspor non-migas senilai 223,12 miliar dolar Amerika atau tumbuh 8,42%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penurunan harga komoditas tekan kinerja ekspor di bulan Oktober 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebi Junaidi. Beliau adalah Chief Economist dari Samudra Indonesia. Ya, halo, langsung saja kita sapa. Pak Ebi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Halo, Pak Handito. Iya, selamat pagi Mas Pras, Pak Edi. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Ebi bisa memberikan review ya terkait dengan kinerja ekspor kita begitu. Seperti apa sih tantangannya? Apakah ya lagi-lagi kita bicara mengenai kondisi global inikah yang masih menjadi tantangan utama? Karena kita tahu pergerakan dari harga komoditas pun juga sedang melandai ini, Pak. Silakan. Ya, benar sekali Mas Pras. Memang di di bulan ini kalau kita lihat bulan Oktober penurunan ekspornya itu sebesar 2,31% year on year. Ini disumbang oleh penurunan ekspor baik migas maupun non migas. Kalau kita lihat di migasnya itu kita turun sebesar minus 33,60%, cukup besar. Kemudian di non migasnya itu turun sebesar minus 0,51%. Penurunan ini kalau kita lihat didorong oleh kombinasi penurunan harga komoditas-komoditas yang tadi disebutkan yang menjadi andalan ekspor kita, batu bara, palm oil, dan besi baja yang terkait dengan nikel, serta penurunan permintaan pasar ekspor kita. Walaupun di bulan sebelumnya kita mengalami peningkatan, terutama di besi baja ya, tapi di bulan ini terjadi penurunan, dan ini sebenarnya menunjukkan kerentanan ekspor kita terhadap siklus komoditas. Dampaknya surplus perdagangan kita menyusut menjadi cuma 2,4 miliar. Ini adalah nilai yang terendah semenjak April 2025 dan kondisi ini juga berpotensi untuk menekan cadangan devisa kita dan pertumbuhan PDB kita jika terus berlanjut. Oke, itu dia dampak yang perlu dikhawatirkan. Tapi menurut Anda ini tekanan hanya ya momen siklikal saja atau bagaimana Pak Ebi menjelang akhir tahun begitu? Atau memang tren ini sudah cukup lama berlangsung begitu untuk harga komoditas di pasar internasional? Kalau kita lihat ada dua sebenarnya Mas Pras, memang terjadi penurunan permintaan secara global sehingga harga komoditas terjadi pelemahan harga komoditas ini terutama kalau kita lihat di batu bara, di nikel, ini menjadi faktor yang dominan. Batu bara itu kita lihat turun 27% year on year. Kemudian palm oil, jangan lupa bahwasanya ini 12,1% dari ekspor kita itu di palm oil, turun harganya sebesar minus 4%, dan kemudian di nikel yang turun 10% gitu di bulan Oktober. Hal ini kemudian menekan nilai ekspor kita. Di migas itu turun nilainya sebesar 33%, menjadi cuma sepertiganya gitu. Kalau di ekspor migas itu karena crude oil turun, menjadi sekitar 15% ya di bulan lalu gitu, dan kemudian non migas kita turun 0,51%, konsisten dengan tren penurunan harga global ini. Namun hal yang lebih mendasar juga karena pengaruh permintaan ya, karena pelemahan permintaan dari mitra dagang utama kita terutama Cina
Ini permintaannya terjadi penurunan karena pelemahan sendiri di domestik ekonomi Cina, kemudian penurunan ekspor kita juga ke India sebesar minus 35,7%, kemudian Jepang 5,4%, Korea Selatan tuh 15,5%. Tapi untungnya, kita orang Indonesia masih ada untungnya gitu ya. Ekspor ke Amerika kita masih meningkat, tujuan terbesar kedua Amerika ini meningkat sebesar 7,4%. Jadi hal ini menunjukkan kinerja ekspor kita sangat dipengaruhi oleh harga domestik, harga komoditas maksud kita, dan domestik dari negara-negara di pasar Asia. Oke. Nah, kalau Pak Handito sendiri melihat bagaimana Anda melihat tantangan dari kondisi eksportasi Indonesia di pasar global begitu? Apakah memang ini akan menekan nanti lebih jauh lagi begitu untuk kinerja ekspor Indonesia, atau Anda melihat peluang lain ini Pak Handito? Ya, saya sih melihatnya ini dampak dari doa kita yang baik ya, Mas Pras ya. Kan kalau doanya nggak baik, doa jelek kan, aduh bikin berantakan, bikin ekonomi kacau balau, harganya naik kan gitu ya. Tapi karena ini doanya doa baik, ya ekonominya menjadi makin normal, apalagi di tengah kompetisi yang semakin ketat ini, maka penurunan harga menurut saya itu sebuah hal yang normal. Jadi kita jangan berdoa lagi, wah ekonomi kacau, harga naik, jangan. Ini sudah doanya udah bagus. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan kemudian? Ini jadi artinya gini loh, tren ini jangan berpikir akan menjadi naik lagi. Mendingan kita berpikir bagaimana meningkatkan nilai tambahnya gitu. Naiknya bukan karena harga komoditi naik, tapi nilai tambahnya gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan sekarang karena ini kebetulan saya lagi ada ini ya, saya jadi juri BUMN Branding Marketing Award gitu ya, pasti lagi penghargaan. Nah, saya izin sebentar, tetapi kalau saya perhatikan sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan termasuk dari BUMN yang sudah sadar branding, tidak hanya di pasar dalam negeri tapi di luar negeri gitu ya. Tadi barusan ini saya ketemu sama asisten gubernur Jawa Barat karena Pak KDM menerima penghargaan branding secara personal. Saya bilang, Pak, ini saatnya sekarang ini membangun salah satunya di antaranya. Misalkan kalau di Jawa Barat juga di tempat lain ya, industri pangan yang orientasi pasar ekspor yang memberi nilai tambah. Branding marketingnya jalan ini ya, biar branding marketingnya jalan. Jadi kalau ini kan sekolah ekspor di bawah naungannya RB, kita selalu pengen memberi nilai tambah. Nah, inilah saatnya menurut saya. Apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Pak Budi Santoso itu sudah bagus. Beberapa hari yang lalu saya ketemu beliau di tempat pelatihan ekspor yang di Grogol kan gitu. Nah, beliau menyampaikan, Pak Handito, ini nih Pak, tolong bantu ini supaya perusahaan-perusahaan kita ini produknya lebih bagus, kemasan lebih bagus, tentu saja brandingnya lebih bagus. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan ini menurut saya luar biasa. Belum lagi beliau sudah nambah akses pasar kemana-mana. Jadi dari sisi Kementerian Perdagangan saya lihatnya sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, sekarang ini kita harus membangun ini. Saya melihat tren ini masih akan berlanjut penurunan harga ini, tetapi harus kita koreksi dengan kita menaikkan harga dengan memberi nilai tambah termasuk dari branding marketingnya gitu, Mas Pras. Oke, berarti hilirisasi dari semua produk-produk ekspor Indonesia dengan value added begitu yang perlu dilakukan. Kita akan bahas lebih jauh nanti ke depan begitu, bagaimana kesiapan dari pelaku ekspor kita, kemudian produsen-produsen kita untuk bisa memberikan nilai lebih terhadap produk-produk andalan ekspor Indonesia. Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar Pak Handito dan juga Pak Ebi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat bagaimana dengan nilai ekspor di bulan Oktober 2025 yang tadi sudah disampaikan di awal. Memang ada penurunan sekitar 2,31% dari sebelumnya 24,81 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian turun menjadi 24,24 miliar dolar Amerika secara tahun. Dan kalau kita sandingkan berarti Oktober tahun 2024 dengan Oktober tahun 2025. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sisi nilai ekspor kumulatifnya. Ini periode Januari-Oktober tahun lalu dan juga tahun 2025. Justru ada kenaikan hampir 7%, tepatnya di 6,96% untuk ekspor kumulatif nilainya. Selanjutnya,
Kita akan cermati dari sisi nilai ekspor kumulatif non-migas unggulan untuk periode Januari-Oktober apa saja. Ini yang memang masih menjadi unggulan untuk Indonesia ya, bisa mendatangkan devisa dari besi dan baja. Itu 23,58 miliar dolar Amerika Serikat. CPO dan turunannya 20,2 miliar dolar. Kemudian batubara 20,09 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Juwono, kemudian juga Bapak Ebi Junaidi. Nah, Pak Ebi, dengan berdasarkan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nilai eksportasinya ada penurunan 2,31% secara tahunan, tapi nilai ekspor kumulatifnya justru ada kenaikan 7%. Nah, apa yang bisa kita cermati kalau Pak Handito tadi menggarisbawahi tentang pentingnya memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor Indonesia nih Pak Ebi? Ya, kalau kita lihat secara kumulatif pertumbuhan kita Januari ke Oktober memang masih di 6,96%. Ini masih ditopang oleh masih kuatnya ekspor CPO kita dan turunannya, juga logam mulia tadi. Dan jangan lupa di logam mulia ada emas yang harganya juga meningkat signifikan di tahun ini. Oke. Batu bara kita turun secara signifikan, sekitar 20,3%. Yang kemudian meleverage pertumbuhan kita adalah ekspor kita ke Amerika yang menjadi pasar ekspor terbesar kedua kita. Ini masih tumbuh positif tahun ini, khususnya untuk mesin dan perlengkapan elektrik kita masih tumbuh di 41,3%. Juga untuk pakaian dan alas kaki kita itu masih di atas 10%. Jadi ada faktor pendukung kita di sini. Kalau kita lihat kenapa masih bisa positif gitu ya. Ada kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, juga surplus perdagangan kita masih di 35,88 miliar, dan juga stimulus domestik kita yang mendukung rantai pasok, dan pada saat yang sama memang kita harus juga menjadi catatan kita ada impor yang naik 2,19% year on year. Baik, dari sisi pergerakan harga komoditas, adakah memang penurunan permintaan dari negara-negara mitra dagang kita begitu Pak Ebi, sehingga ini menjadi tantangan yang ya double lah untuk kinerja ekspor Indonesia begitu? Ya, kalau kita lihat memang negara mitra dagang kita terbesar umpamanya Cina, Amerika, dan Uni Eropa itu pertumbuhannya memang menurun ya. Cina itu IMF bilang di 2024 itu 5%, dan tahun ini 2025 ekspektasinya di 4,5%. 2026 malah lebih rendah lagi di 4,2% gitu. Ke Amerika Serikat, tujuan ekspor kedua kita, total dari ekspor kita tuh sekitar 11,5% yang ke Amerika. Ini tumbuh cukup baik, 7,4%. Kalau di Eropa kita ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan yang lamban di negara tersebut. Tahun ini aja perhitungannya cuma 1,2%, dan ada regulasi yang ketat untuk Eropa, dan mungkin akan lebih ketat lagi ya, karena umpamanya untuk EU Deforestation Regulation ini persyaratan bahwa produk-produk tidak berasal dari lahan deforestasi yang dilakukan di 2020 dan setelahnya. Ini hal yang cukup menjadi concern, karena pada saat yang sama dengan adanya bencana alam saat ini, mungkin NGO dan lembaga-lembaga sivil lainnya di sana akan lebih gencar lagi untuk melakukan kampanye-kampanye untuk tidak mengkonsumsi CPO dan ini dari negara kita gitu. Kalau 5 tahun lalu saja ini sudah cukup besar gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya masih kuliah di Inggris itu salah satu retail besar di sana itu menyatakan bahwasanya tidak ada produk-produk mereka yang mengandung CPO, dan itu diumumkan. Ada iklan layanan masyarakat juga menggambarkan hal yang bahwasanya produk tersebut adalah hasil dari deforestasi. Oke, baik. Nah ini Pak Handito, lantas bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh para eksportir, produsen Indonesia? Apakah masih mengandalkan komoditas-komoditas andalan tadi, ada besi dan baja, CPO dan turunannya batu bara, atau Anda melihat kita harus benar-benar melakukan diversifikasi dengan sangat cepat begitu? Iya, betul sekali Mas Pras. Memang diversifikasi sekarang saatnya. Sekarang ini, atau kita terus begini terus gitu. Coba ikut arusnya harga komoditi naik, turun begitu. Kan nggak bisa begitu. Nah, Pak Presiden Prabowo ini kan memberi perhatian besar kepada makanan rakyat kan gitu. Nah, ini momentum yang harus dimanfaatkan. Artinya sekarang harus kita ini melakukan diversifikasi. Salah satu di antaranya untuk ekspor kita harus besar-besaran kita melakukan riset dan inovasi di bidang industri pangan kan begitu ya. Ini kita saya bersyukur ini ya, kita sekarang punya kepala BRIN yang baru, Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Dr. Arif Satria. Kebetulan beliau guru besar
IPB gitu ya, Institut Pertanian Bogor gitu ya. Saya juga lulusan di sana juga gitu ya. Tetapi yang bukan masalah itunya, ini perhatian kepada riset dan inovasi harus kita kebut. Dan salah satu fokusnya industri pangan. Nah, ini akan meningkatkan nilai tambah. Dan sekarang dengan dibukanya ini ya pasar ekspor yang makin besar, saya berterima kasih lah, kita berterima kasih sama Menteri Perdagangan dan jajarannya. Tetapi ini kan harus diisi. Kalau sudah buka, kemudian yang diekspor cuma komoditi itu lagi. Nah, ini saya rasa nilai tambahnya kurang. Nah, ini memang harus jalan paralel. Jadi ini cuma saya nggak tahu nih dirjennya ada di mana ini untuk industrialisasi di industri pangan dengan riset dan inovasi ini. Pemikirannya saya yakin BRIN, saya sangat berharap BRIN akan melakukan itu ya. Kami sekarang lagi menyusun Innovation Outlook 2006-2030 gitu. Saya lihat kalau di tingkat internasional kita ini baru sifatnya poles-poles doang ini. Inovasinya inovasi sifatnya bungkusnya saja kan gitu. Nah, inovasi yang sifatnya mendalam pada komoditi tertentu, pada produk tertentu, ini harus dilakukan. Saya sih sangat berharap BRIN bersedia untuk berkolaborasi gitu ya, mendukung ini, dan memang itu salah satu tugasnya BRIN. Dan ini saya yakin memang harus di backup semuanya gitu ya. Saya percaya bahwa Pak Presiden akan mau mendukung riset inovasi untuk pangan, dan pelaku-pelakunya ini kalau di GAPI misalkan itu pasti siap. Tetapi juga teman-teman di daerah ini sebenarnya sudah sangat siap. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Benar Mas Pras tadi, diversifikasi harus dilakukan. Salah satu di antaranya ya industri pangan olahan, baik itu yang di laut, ikan, rumput laut, yang di darat. Ini semuanya harus kita kembangkan untuk kita jadikan sebagai produk-produk andalan baru dalam waktu, kalau Pak Presiden kan kalau bisa 4 tahun, maju lagi dari 2 tahun gitu kan. Nah, ini luar biasa kalau bisa. Baik Pak Handito. Nah, Pak Ebi, lantas strategi apa ataupun inovasi apa juga yang harus ditelurkan oleh pemerintah untuk bisa mendukung lagi hilirisasi di semua produk-produk andalan ekspor Indonesia? Jadi tidak hanya mengandalkan komoditas saja seperti biasanya begitu nih Pak Ebi. Apakah potensinya kita cukup kuat? Kemudian payung hukum seperti apakah yang perlu diberikan juga nih untuk menjamin bahwa proses-proses pengayaan begitu ya, pemberian nilai tambah untuk produk-produk ekspor Indonesia bisa berjalan dengan konsisten? Ya, menarik sih Mas. Upaya hilirisasi ini harusnya memang secara lebih fundamental dilakukan gitu ya. Ada upaya seperti pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk mempercepat hilirisasi industri kita, terutama di sektor tekstil, furniture, makanan, dengan target kita kandungan lokalnya cukup tinggi gitu ya, sehingga mampu kemudian meningkatkan, kalau kita hitung nilai ekspor kita bisa naik sekitar 20% gitu. Di samping hilirisasi juga harusnya kita juga sudah mulai melakukan diversifikasi pasar. Kita tergantung sekali dengan Cina yang sekitar hampir 23% ekspor kita ke sana gitu kan ya. Harusnya kita juga mencoba untuk meningkatkan ekspor kita ke negara-negara tetangga kita di ASEAN, bisa meningkat ke 10 hingga 15%, dan juga masuk ke Amerika Latin dan Timur Tengah. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian penguatan perdagangan melalui penerapan safeguard tadi ya, anti dumping. Karena gimana pun diskusi kita bulan lalu umpamanya terkait dengan besi baja gitu, impor murah dari Cina ini menghancurkan produsen-produsen domestik kita gitu. Juga upaya kita untuk melakukan stabilisasi rupiah gitu ya, melalui intervensi Bank Indonesia untuk kemudian mengurangi biaya produksinya. Nah, menyambung kata Pak Handito tadi gitu ya, ada inovasi yang harus dilakukan, berarti penguatan SDM kita, kemudian komitmen pemerintah untuk melakukan pendanaan riset and development kita gitu, juga infrastruktur untuk melakukan peningkatan investasi kita terhadap peningkatan tenaga kerja kita. Saya rasa ide untuk kemudian membangun 5 politeknik utama di daerah industri gitu ya, di Solo, Sidoarjo, Majalengka, Banyuwangi, Serang, ini harus kita dorong gitu dengan mitra asing yang kelas dunia gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa masuk dengan branding kita yang baru. Kalau tadi disebut branding penting sekali gitu ya, kita barangkali kerjasama gitu ya, umpamanya dengan Maruhani Chiro gitu untuk Jepang. Ini perusahaan perikanan dan pengolahan laut nomor 1 di Jepang. Beliau menguasai rantai pasok untuk tuna, salmon, surimi, kemudian produk olahan premium lainnya.
ini kalau seandainya kita bisa kerjasama, apalagi ada komitmen pemerintah kemarin menandatangani, Pak Presiden menandatangani beberapa hari lalu menandatangani rencana pembelian 1.000 kapal ikan dari Inggris gitu kan ya. Jadi siapa yang menjadi off-taker dari produk-produk yang akan kita hasilkan nanti, ikan tangkapan maupun yang kita kembangkan budidaya gitu ya, maka kita harus mengembangkan juga industri hilirnya kemudian. Untuk furniture umpamanya kita kerjasama dengan IKEA atau IKEA Academy yang Swedia, ini pusat pelatihan resmi IKEA untuk furniture, desain dan manufaktur. Ini telah melakukan ribuan pelatihan pekerja di Vietnam, Polandia dan India. Harusnya kita juga bisa untuk terlibat langsung dan kemudian meningkatkan kualitas dan volume ekspor kita untuk furniture ini lewat chain-nya mereka ke lebih dari 70 negara gitu. Dan yang terakhir kalau mau juga produk-produk pangan lainnya juga kerjasama dengan umpamanya Thai Union Group, ini Thailand, ini produsen masakan makanan laut kemasan terbesar dunia, juga memiliki merek-merek global, John West, Chicken of the Sea juga Sea Lake itu juga produk-produk mereka. Jadi ini yang kemudian langkah-langkah strategis yang memang terukur, ini yang kemudian akan menyebabkan hilirisasi kita menjadi bisa mencapai tujuannya. Oke, itu dia. Berarti memang perlu dukungan juga dari pemerintah ya, bagaimana membangun satu ekosistem bahwa produksi Indonesia untuk produk-produk ekspor khususnya begitu tetap ada panduannya begitu. Bagaimana kesiapan dari sisi pelaku usahanya, payung hukumnya, kemudian marketnya pun kalau perlu kita jagain, kita bukakan juga begitu ya untuk para eksportir Indonesia, sehingga tidak hanya komoditas-komoditas andalan saja yang menjadi andalan Indonesia begitu untuk bisa mendatangkan devisa, tapi banyak lagi produk-produk Indonesia yang bisa dihasilkan dan diterima juga oleh masyarakat internasional. Kepada Pak Ebi dan juga Pak Andito, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Ebi, Pak Andito, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berubah hari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.